merayakan juga ya Hari Kebangkitan Nasional buat kita semuanya. 20 Mei ya. Betul banget. Dan dari dunia olahraga ini ada beberapa ini nih teman-teman, ada beberapa kabar-kabar yang menarik banget. Update ya. Update terkini terkait dengan dunia olahraga. Salah satunya dari Sudirman Cup 2019. Bulu Tangkis yang sudah berlangsung sejak hari Minggu kemarin, dan di babak penyisian grup ya. Ini ada hasil-hasil yang keren banget nih, terutama dari Indonesia. Di mana Indonesia ini menang 4-1 dari Inggris. Wah, keren banget. Selamat ya. Semoga bisa menang terus sampai ke babak selanjutnya, sampai ke babak final. Dengan hasil 4-1 ini Indonesia berada di grup puncak. Oh, di grup puncak. Posisi puncak grup B. Berarti sistemnya grup mungkin, dulu. Mungkin sama ya. Kayak sepak bola. Best 3 kali kayak gitu ya. Dari grup nanti ketemu penyisian lagi. Enggak, maksudnya skor tadi. Oh iya 4-1 berarti best 3 menang 3 duluan. 3. Kayak gitu. Nah, kayaknya terus berlanjut ya. Kalau misalnya udah 3-0 tetap abisin sampai 5 babak gitu ya. Iya sih? Iya kan? Iya. Ya, kayak gitu. Nah, lawan berikutnya ini agak menantang juga nih. Kalau Inggris itu kan negara pencipta bulu tangkis. Sedangkan lawannya berikutnya ini juga dari Eropa, tapi nggak bisa diremehin karena lawannya adalah Denmark. Waduh, Jon Dahl Tomasson. Nah, itu bola. Bola ya. Nah, itu satu. Nah, berita yang kedua yang nggak kalah membanggakan, dan ini juga keren banget sahabat RPK. Kenapa? Karena kalau di ajang Olimpiade biasanya kita punya harapan ke bulu tangkis. Gue tahu nih siapa nih ya. Ya, biasanya di bulu tangkis harapan kita ya. Beberapa tahun terakhir angkat besi. Kali ini mudah-mudahan di Olimpiade 2020 kita punya kesempatan meraih medali dari ajang yang sedikit berbeda. Dari ajang lari. Waduh, ini selamat ya buat Lalu Muhammad Zohri. Lolos lari ya. Memastikan lolos ke Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang. Wow. Itu sebenarnya spesialisnya orang Indonesia, terutama anak-anak muda sekarang, bro. Lari. Benar banget. Benar. Enggak ada apa-apa, lari. Lari ya. Benar. Wow, dia lolos berarti sudah dipastikan ke Olimpiade ya? Sudah pasti ke Olimpiade, walaupun di kompetisi kemarin di Grand Prix Seiko Golden Grand Prix Osaka Jepang dia di urutan berapa? 3 ya. Tapi detiknya bukan 10,03 detik kalau nggak salah. Mainan bedanya detik-detik aja ya. Klasifikasi karena ada limitnya 10,05 itu batas limit untuk bisa lolos ke Olimpiade. Luar biasa Coach Arthur ya. Gitu dan jadi inget juga yang pastinya itu selamat juga ya. Nah ini di luar Indonesia tapi di Inggris kemarin itu ada yang namanya The Great Run Manchester. Jadi Great Run maraton ini lebih ke sosial sih sebenarnya, tapi boleh kita coba juga, mungkin RPK bisa buat juga nih. Di situ di Manchester itu ada 2 mantan pemain sepak bola yang ikutan. Michael Carrick sama Ryan Giggs. Nah, Ryan Giggs ini menariknya dia bisa menyelesaikan maraton ini hanya dalam 47 menit. Waduh. Jadi ya mungkin masih sisa sprintnya kali ya. Jadi dia menang 47 menit. Nah, itu sedikit kilasan dari dunia olahraga yang pastinya 2 berita di awal tadi tuh kayaknya pas banget dengan semangat kebangkitan nasional ya, Bro. Jadi kebangkitan nasional ini hadir di dunia olahraga. Kita tunggu dari dunia futsal. Semoga juga bisa menginspirasi ya. Bener banget. Terutama di bidang olahraga. Nah, itu dia kenapa pas banget sama tema yang lo pilih hari ini, Bro. Soal pembinaan dari usia dini. Lalu Muhammad Zohri pasti bukan orang yang dari usianya sekarang langsung diambil jadi atlet gitu. Enggak kan? Termasuk juga tim Sudirman Cup ini nih. Ada Minions, ada pasangan-pasangan ganda lainnya, terus tunggal putra kemarin juga si Ginting. Malah Ginting bikin kejutan. Dia punya pukulan yang backhandnya yang langsung angka, bikin bingung gitu kan. Wah, membius istilahnya. Dan itu pasti dengan pembinaan dari usia dini. Nah, futsal juga pastinya
perlu itu yang namanya pembinaan usia dini. Jadi kita bisa sedikit tanya kisi-kisi nih ya, karena nanti selain ada nyambungnya gue keren kan? Oh mantap. Selain Coach David juga nanti ada seseorang nih yang akan kita hubungi. Tapi langsung kita ke Coach nih. Soal pembinaan usia dini ya. Justru bukan muda ya. Dini. Berapa sih usia dini itu? Silakan Coach. Iya. Pembinaan usia dini itu dimulai dari usia 10 tahun ya, 8 sampai 10 tahun. Oke. Jadi ada beberapa kelompok. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa usia anak itu dari usia 6 tahun sampai 19 tahun sekarang. Oh itu masih terhitung anak? Iya terhitung anak. 17 itu masih anak berarti? Masih anak. Under. Oke. Nah di sepak bola itu ada namanya grassroots. Grassroots itu ada kelompok umur dari usia 8-10, 10-12, 12-14, 14 sampai 16, kemudian naik ke 17-18 sampai 19. Nah di futsal kita juga buat sebuah yang namanya pembinaan usia dini. Itu kategori usianya usia 13 dan usia 16 tahun, 16 tahun. Indonesia ya. Indonesia. Wow. Itu untuk usia pembinaan. Iya, usia pembinaan. Tapi kalau kayak kemarin gue lihat nih di mungkin coach juga udah lihat, tapi bukan di Indonesia ya, tapi di luar negeri gitu. Itu ada anak yang kayaknya di bawah usia itu deh, di bawah 9 tahun, tapi gocekannya keren banget di luar negeri. Iya. Itu gimana? Belum bisa ikut pembinaannya dong berarti? Sudah bisa ikut. Itu biasanya masuk di grassroots. Akar rumput di bawah 10 tahun. Jadi model pembinaannya pun beda. Ya, kalau di usia 8 sampai 10 tahun itu lebih banyak mengenal bola, berkenalan dengan bola. Ini apa? Ya. Ini bola. Bentuknya bola. Dia tendang, dia pegang, dia main seperti itu. Oke. Nanti di usia 13 tahun sudah mulai diberikan teknik-teknik dasar. Teknik-teknik dasar, lalu juga ada sedikit peraturan yang dikasih. Kemudian di usia 16 itu udah coba dengan sistem pertandingan. Istilahnya dengan tactical team, tactical individu udah mulai dibuat di usia U16. Oke, ini menarik. Tapi ada satu juga dari stepnya itu yang pingin gue tanyain. Tapi nanti kali bro ya. Kita break dulu. Break dulu sejenak ya. Dan kita akan kembali lagi, sahabat RPK jangan kemana-mana, jangan pindah saluran ya, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Iya balik lagi sahabat RPK ya, dengan teman olahraga sore-sore versi segmen coaching clinic dan ada Coach David Nanulaita betul banget. Selain kita juga ngobrol di udara gitu ya, maksudnya perbincangan, sahabat RPK juga bisa ikutan interaksi ya. Masa sih? Di nomor yang saya lupa karena nggak ditampilin bang. 0815 1800 444 021 8043 kali untuk teleponnya. Kamu ini bagaimana nggak hafal nomor? Oke. Lu ada pertanyaan lanjutan? Oh iya. Itu tadi dari semua tahapan-tahapan step itu, coach, pertanyaan gue satu, pelatihan mentalnya di mana? Mental. Kan maksudnya gini, kadang-kadang kita udah nih teman-teman jago teknik, jago ngerti peraturan, tapi ketika kita bermain mentalitas kita nggak cukup kan susah dong ya. Maksudnya bagaimana pembinaan mentalitasnya, terus juga gue nggak mau menyinggung tanggal 22, tapi bagaimana ketika kita menghadapi kekalahan, itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak ada latihannya sebenarnya sih. Gimana? Iya, lebih banyak kalau soal untuk mentalitas itu kita ada sebuah liga ya. Liga ini yang diwadahi oleh Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau jadi terjun AAFI. langsung di terjun langsung. Kompetisi gitu. Karena kan di untuk usia dini itu tidak mencari menang atau kalah. Yang dilihat adalah menit bermain, lalu juga untuk mengasah keterampilan juga yang tadi mentalitas buat pertanding setiap pemain. Nah itu dia, karena kan yang kita tahu bermain apapun, futsal kayak sepak bola kayak, itu kan sebenarnya bermain untuk kesenangan kan, bukan sesuatu hal yang serius, tapi ya faktor senang-senangnya juga ada kan. Iya, makanya ada rules dibuat untuk supaya
mengakomodir semua anak-anak. Misalkan satu contoh bahwa setiap pemain itu yang bermain, yang ada di line up itu harus bermain. Yang ada di line up. Itu ya, datang ke lapangan dia harus bermain. Jadi tidak ada pemain yang tidak bermain. Itu pertama. Yang kedua, jika kondisinya seri, itu ada adu penalti. Jadi harus ada pemenang di situ. Iya, harus ada pemenang. Dan kalaupun kalah dari adu penalti, dapat poin juga. Wow. Oh, seperti itu. Oke, jadi faktor untuk tetap merasa senang-senangnya tetap ada ya. Iya. Ada satu lagi yaitu yang kita bisa diberikan itu namanya kartu biru. Kartu biru. Kartu biru. Iya, kartu biru ini memang jarang KB. Karena jarang dikasih ya. Kartu biru itu untuk pemain yang melakukan yang respect, yang fair play. Itu kita berikan kartu biru. Tapi sifatnya bukan hukuman berarti? Bukan hukuman, jadi seperti penghargaan. Apresiasi. Oke. Kayaknya di dunia sepak bola harus ada tuh ya kayak gitu ya. Di dunia sepak bola ada sebenarnya. Oh, ada juga? Ada. Ada satu contoh di Liga Italia pernah dikasih kartu biru ketika itu ada satu pertandingan terjadi gol ya, tapi si yang mencetak gol itu mengatakan ke wasit bahwa dia menyentuh pakai tangan. Nah, kemudian setelah ngomong sama wasit langsung membatalkan dan memberikan dia kartu biru. Oh, fair play mungkin ya, sportif. Jujur. Lah, kejadian kayak Paulo Di Canio dulu tuh. Paulo Di Canio di tackle nggak ngerasa salah, tapi dikasih penalti, akhirnya dia nggak nendang, dan nendangnya asal salah. Oh iya. Oh gitu, ada ya? Ada. Fakta baru nih. Oke. Kalau misalnya dari kandangnya 3-0 kalah, menang 3-0 terus di kandang lawan bisa kalah 4-0, itu ada kartu biru. Yang mana tuh? Barcelona. Aduh. Oke, wah ini seru banget nih sahabat RPK ya. Jangan lupa nanti di pukul 17:30 ya, kita juga akan ngobrol langsung dengan siapa sih sebenarnya mau kita hubungin ini? Siapa namanya? Iya, ini dengan Pak Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah ini salah satu pengurus dari Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Ya. Dia tuh harusnya datang ya. Rencananya datang. Oh gitu, rencananya datang. Ya. Tapi kenapa nggak datang? Semalam dia main bola. Terus cedera. Wajar. Malah diketawain sama Arthur. Wajar. Tapi benar, itu sepak bola itu bisa, kalau nggak hati-hati bisa cedera. Oke, coach, nih ada pertanyaan yang mungkin udah agak teknis nih, soal pembinaan usia dini. Kalau sepengalaman coach dari dulu sampai sekarang, dari yang awal kita udah bahas soal sejarahnya tuh, udah kira-kira udah berapa banyak dan progresnya sudah, kalau bisa dibilang seberapa besar coach dari awal sampai sekarang gitu? Ya, kalau di Indonesia ini pembinaan usia dini ini diwadahi oleh Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Itu dari sejak tahun 2013. 2013. Nah, perkembangannya awal-awal mungkin 2-3 tahun pertama itu adanya di Jakarta sama di Bekasi, Jabodetabek aja ya. Oke. Nah, sekarang sudah meluas sampai ke 33 region. 33 region. Itu dari Aceh sampai Papua. Wow. Udah kalau bisa dibilang mencakup seluruh Nusantara lah ya. Iya, hampir semua. Sudah menyebar seperti itu ya. Betul. Dan ada sampai ribuan gitu nggak sih, coach? Prediksi hitung-hitungan. Karena kan dia tuh per region ya. Jadi misalkan per kota jadi. Per kota. Nah, jadi misalkan ada kayak di Jakarta saja ada 4 region. Oh. Ada 4 region, maka bahkan mau dibikin 5 sesuai dengan 5 wilayah. 5 wilayah. Oke. Di Bekasi ada 2. Di Medan, seperti Medan juga ada 2. Wow. Jadi itu diusahakan untuk mencakup semua asosiasi atau sekolah futsal yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau mereka dalam satu tempat, 6 atau 8 sekolah futsal ada di satu tempat, satu kota, mereka akan dikumpulin. Nah, kalau agak berjauhan dicariin lagi tuh yang deketan dengan tim yang di sana supaya bisa bikin region lagi di sana. Bisa bikin region lagi. Jadi nggak sepi ya. Betul. Jadi bisa dari satu region ada 20 pemain gitu. Jadi bisa digabungin, ketemu. Biar lebih nggak buang tenaga juga ya. Jadi bisa terpusat dan terkonsentrasi. Wah. Dan kira-kira kalau si pembicara kita nanti nih, coach, dia lebih kemana nih coach? Kalau soal usia dini nih.
Nah, Pak Ferdi ini dia kebetulan dia ketua 2 itu bidang humas. Bidang humas. Jadi beliau yang datang ke setiap wilayah yang akan membuat liga nanti. Liga. Nah, dia datang ke, misalkan dia datang ke Medan, di sana berkumpul dengan penggiat-penggiat futsal yang ada di sana, diberitahu caranya, kemudian ada sejumlah klub yang bekerja sama, kemudian bikin pengurusan untuk AAFI, dan kemudian dibuat liganya di sana. Jadi masih karena masih berkembang di Indonesia, jadi masih besar kemungkinan ya muncul liga-liga baru ya, begitu ya. Iya, bisa munculan region-region baru juga dan pemain-pemain baru juga. Benar. Oke. Sebelum break nih, kan kalau namanya dunia futsal itu kan kalau yang udah profesional udah jelas, tapi ada nggak sih kalau misalnya melihat talenta dari mereka yang sebenarnya usianya udah dewasa gitu, kayak banyak pemain futsal yang dari kantoran lagi iseng-iseng, ini pemain bagus nih, masih ada kesempatan nggak sih buat mereka yang usianya udah matang gitu? Lepas dari tema kita ya. Iya. Untuk kompetisi di Indonesia ini ada yang namanya Liga Futsal Nusantara. Itu dia under 23. Under 23. Under 23. Nah, nanti tapi memang ini setelah 23 tahun memang nggak ada kompetisi lagi yang bisa membawa mereka akomodir itu. Karena setelah Liga Futsal Nusantara langsung ke Liga Profesional. Nah iya. Dan nggak semua orang mau bermain di Liga Profesional. Kemungkinan besar untuk tahun ke depan akan ada namanya Liga 2. Itu yang sama seperti di Liga Sepak Bola, ada untuk mereka yang amatir. Jadi persiapan menjelang sebelum ke profesional. Oke. Wah, ini asik nih sobat RPK, banyak pengetahuan juga jadinya ya seputar dunia futsal yang bisa kita dapetin di TOS kali ini. Nanti kita akan balik lagi dengan narasumber yang kita akan coba hubungi lewat line telepon, tapi sebelumnya kita break dulu untuk cocokkan tanda waktu berikut ini. Dengan teman olahraga sore-sore edisi coaching clinic dari dunia futsal. Kita sedang membahas pembinaan futsal usia dini ya. Bener. Dan seperti janji kita di awal tadi, selain Coach David, ada juga ya, sudah tersambung ya narasumber kita melalui line telepon. Iya, ini ada Pak Ferdiansyah. Beliau adalah Ketua Bidang 2 Humas Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Wow. Halo, selamat sore Pak Ferdiansyah. Oke, nanti coba dihubungi kembali. Ada gangguan teknis tampaknya sahabat RPK. Sebelumnya kita balik lagi ngobrol dulu deh sama Coach David. Tadi soal kejuaraan Coach, sebelum kita balik mengudara itu menarik ya. Jadi apa yang dibuat di kejuaraan saat ini, terutama dari futsal, itu memang ada tujuan akhirnya begitu ya. Ini kayak end game aja, ada tujuan akhir gitu. Satu. Berarti sekarang masih Civil War. Dan tujuan itu adalah Piala Dunia futsal. Wah, 2022. Kalau sekarang udah pernah nembus atau sampai pra doang? Apa coach? Prestasinya lah. Sekarang jadi step-stepnya, step pertama itu AFC, empat besar Asia. 4 besar Asia. Baru kemudian mungkin Piala Asia gitu ya. Iya. 4 besar Piala Asia, kemudian dari 4 itu baru masuk ke itu. Piala Dunia. Syaratnya ya mesti finalis. Semifinalis bisa lolos ke Piala Dunia. Wow. Okay. Dan kita coach di tingkat Piala Asia untuk futsal sudah pernah masuk kah? Sudah? Ya, cuman hanya sampai babak grup. Jadi ini apa namanya? Rencana jangka panjang ya. Okay. Jadi kalau misalnya Piala Asia yang futsal itu sistemnya setengah kompetisi ya mungkin. Apa sih? Kalau misalnya grup terus kemudian ketemu di final gitu ya? Apa tuh namanya? Jadi bikin grup. Bikin grup dulu, biasanya ada 16 tim. Untuk penyisian ya. Kemudian masuk babak knockout, semifinal. Itu full competition dong. Ya, dan semifinalis yang bisa lolos ke Piala Dunia. Siapa sih coach ininya? Rival beratnya gitu. Rival berat di kalau Asia. Di Asia tentunya Jepang, Iran. Iran. Kemudian ada
Kalau di Asia Thailand, Korsel, Vietnam, Korea Selatan enggak. oh Korsel. Wow, Thailand ya? Iya, Thailand ya. Kalau ada negara-negara Arab seperti Irak, Kuwait. Oh itu juga pesaing. Oh. Jago-jago itu. Oke, sudah terhubung tampaknya. Selamat sore. Sore. Halo Pak Ferdiansyah. Ini Pak Ferdiansyah ya, Ketua Bidang 2 Humas Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Betul. Apa kabar Pak Ferdiansyah? Baik, Kak. Baik. Bohong Bohong Panggil Bang Didi aja mungkin lebih enak karena Bang Didi. Bang Didi. Katanya cedera nih Bang Didi nih. Kenapa? Katanya cedera. Oh iya, semalam habis fun futsal, kena dengkul bengkak. Jadi Wah, hati-hati tuh bisa istirahat 6 bulan. Wah. Oke. Oke, Bang Didi ya kita panggil ya. Bang Didi. Oke, Ya, boleh, Bang boleh. Didi nih soal pembinaan di usia dini. Tadi aku sedikit nanya ke Coach David ya. Tingkat progresnya dari awal pembentukan sampai sekarang tuh gimana dinilainya Bang Didi? ya, dahsyat sih. Wah, dahsyat. Dahsyat karena memang ini belum pernah terjadi walaupun di cabang lain juga ya. Jadi kita nyebutnya komunitas akademi atau sekolah futsal. Itu kan berdiri 2013. Nah, kita punya kebutuhan wadah untuk mempraktekkan apa-apa yang kita latih, semuanya itu kan ke sebuah wadah liga itu yang kita butuhkan. Jadi 2013 itu sudah bergulir liga di 6 wilayah pertama. Oke. Dan setiap wilayah itu full kompetisi, mainnya 6 bulan setiap tahunnya. Full kompetisi ya, dan di setiap wilayah, jadi bukan pindah-pindah wilayah. Jadi setiap wilayah itu punya liga sendiri dan full kompetisi. Wow. Nah, dan sekarang sudah ada 33 kota musim 2016-2017. Oh. 2017-2018 itu 33 kota dengan setiap kotanya liga full kompetisi dan itu belum pernah terjadi. Nah, yang paling penting adalah mereka bisa menjadi magnet, liga ini bisa menjadi magnet sekolah futsal, akademi futsal itu berkembang. Dan poin pentingnya adalah pelatihan di setiap akademi dan sekolah futsal itu yang harus baik. Liga jadi magnet dan jadi wadah untuk mempraktekkan apa-apa yang dilatih, bukan cuma soal menang kalah. Iya benar. Basic dasarnya, visinya, pintarnya anak-anak itu semuanya dibina dari usia dini. Dari 8 tahun, 10 tahun. Kalau liga kita mulai dari 10 tahun ya. Jadi kita nggak ada festival-festivalan, 10 tahun liga, main setiap minggu. Dan apakah itu akan melelahkan? Tidak. Jadi kemasannya yang harus bagus. Jadi 1 minggu sekali main, satu minggu sekali itu kalau untuk di anak 10 tahun ya harus enjoy. Oke. Iya. Benar. Harus fun gitu loh. Banding festival main sehari 3 kali, 4 kali, mereka nggak capek lelah. Capek, gitu. benar. Misalnya sudah 2 minggu, 3 minggu, seminggu istirahat. Kasih waktu mereka untuk sama keluarga. Jadi buat yang 10 tahun lepas aja gitu loh. Baru 13, 16 mulai dikasih konsep, mulai dikasih pembelajaran yang sesungguhnya lah, terutama dasarnya. Jadi bertahap dulu gitu Bang Didi ya. Bertahap. Dan dampaknya dahsyat sih, ada perubahan, ada beberapa pemain yang liga itu di timnas U20 yang sekarang sedang menuju nanti akan main di Iran bulan Juli. Itu ada yang membedakan dari angkatan lama. Apa tuh Bang? Basicnya. Jadi passing, kontrolnya, visi bermain, teamworknya menurut saya agak sedikit meningkat lah, berbeda gitu. Dan saya pikir berarti ini membangun harapan buat para pembina usia dini dan remaja bahwa kita penting gitu loh, bahwa kita bisa jadi penentu bahwa kalau kita punya cita-cita ingin Indonesia futsalnya ada di Piala Dunia, ya kita yang harus bangun dari awal. Kalau dari awal sudah salah pembentukannya, ya ke depannya sulit. Karena kalau sudah besar mau diberikan apapun akan sulit kalau saat kecilnya salah pembentukannya gitu loh. Oke, ini jadi tergelitik sih. Maksudnya sebuah persiapan yang sangat matang dilakukan justru di futsal, bukan di kompetisi besarnya sepak bola.
Kira-kira ini nggak sih terinspirasi juga nggak sih Kang Didi, maksudnya apa yang terjadi di dunia sepak bola jangan sampai kejadian di futsal gitu? Mudah-mudahan enggak sih. Yang paling penting ini kalau menurut saya. Jadi sesuatu yang baik harus dimulai dengan itikat yang baik. Nah, harus dibangun juga industrinya biar menjadi income buat semua orang. Nah, iya. Benar. Kalau semuanya sudah bagus, income sudah bagus, karya sudah bagus. Nah, untuk mencapai income bagus itu kan karyanya harus bagus. Betul. Kualitas ya. Kualitas. Kalau misalnya ada di Piala Dunia, orang-orang di sekitarnya pasti akan makmur. Model menadahkan tangan tuh harus hilang lah, harus dibunuh itu. Nggak ada gunanya. Jadi, setuju. Saya pikir bisa lah kita kalau mulai dengan itikat baik, kerjain bersama-sama. Jadi contoh dan teladan yang baik, itu akan hilang sendiri lah kalau industri terbangun. Namanya hidup ya, kalau mengharapkan semua bersih total ya mungkin sulit, tapi kita harus yakin bahwa itu bisa gitu loh. Oke. Nah ini mungkin dari gue terakhir, nggak tahu nanti kalau lo boleh nambahin Dan. Ini dari coach lagi, Kang Didi, Bang Didi, kalau misalnya ini kan dikit lagi ada sebuah kompetisi ya 2020 ya, Under 20 dari kacamata Bang Didi sendiri peluangnya gimana nih? Peluang Indonesia di Asia. Ya. Kalau grup lolos kita. Jadi saya pikir U20 bisa menangani Cina Taipei, saya pikir sama Irak pun nggak akan ada masalah. Ya, benar. Saya optimis, tapi bukan berarti saya udah ini ya, tapi saya yakin optimis lah bisa. Nah, lolos grup, saya pikir peluangnya di babak knockout 50-50 ya. Sama tim 50-50. Jadi jangan melakukan kesalahan yang nggak penting. Saya pikir mereka bisa lah. Nah, kalau coba nonton kemarin mereka main mini turnamen di persiapan. Kalau kita lihat tim itu bermain, rasanya apa yang saya ungkapkan itu bukan bullshit lah. Saya pikir bisa. Nah itu dia Bang Didi, nonton, sedangkan masyarakat informasinya kayak terasa belum ada gitu. Apa nih kira-kira yang solusi lah supaya masyarakat juga tahu bahwa ini ada kompetisi-kompetisi yang bagus untuk masyarakat datang dukung secara langsung gitu. Sebenarnya itu sudah dilakukan, cuman bentuk kecintaan terhadap futsal itu kan harus terbangunnya bertahap. Nah, kalau sekarang euforianya sudah saya pikir udah dahsyat ya dari kalau kita hitung tahun futsal itu berdiri gitu 2000 berapa 2006 ya Pak David ya? Iya, 2006. Kita 2006 kalau sampai sekarang saya pikir dahsyat lah. Bisa ada 33 tiap kota usia 8 tahun 10 tahun untuk usia 10 tahun 13 tahun 16 tahun itu gila Mas, itu berarti dengan masa. Berarti animonya sangat tinggi ya untuk masyarakat juga ya. Betul. Nah, cuma memang futsal itu masih digemari sama angkatan milenial. Mungkin kalau di bawah milenial apa namanya? Lebih muda lagi. Oh iya, ya generasi ini baby boomer. Nah, generasi itu yang udah sama futsal mereka udah jadi bagian. Jadi kalau saya pikir kalau anak SMP nggak main futsal laki-laki mereka akan bilang, lo gak gaul nggak main futsal. Kita memisahkan mana yang buat fun, mana yang buat serius. Sudah itu semua kegiatan-kegiatan futsal yang ada sekarang di usia muda, di usia dini itu juga membantu pemerintah untuk menghindari anak-anak berada di lingkungan yang tidak sehat. Benar. Mereka dengan berada di lingkungan sehat, mereka jauh dari narkoba, mereka jauh dari rokok, mereka jauh dari segala macam kegiatan yang memungkinkan mereka tertular untuk melakukan itu. Daripada kalau jadi geng motor berantem, lo mendingan main futsal lah. Betul. Ibaratnya selesaikan persoalan di lapangan ya. Betul. Oke, tapi tentunya Kang Didi, tapi tentunya juga kalau mau lihat sedikit sih kalau ke pemerintah soal fasilitas juga ruang terbuka untuk anak-anak bisa dapat fasilitas main futsal gimana, Kang? Maksudnya fasilitas yang ada sekarang? Kalau untuk di kota-kota besar udah aman. Oh, udah aman ya?
udah aman lah kalau oke. untuk kota besar. Cuman mungkin untuk di kota, kabupaten, untuk kota masih iya. Cuman ada beberapa daerah kalau misalnya seperti di Kalimantan, Papua pun kayak Samarinda, Jayapura itu udah gak ada masalah. Udah gak ada masalah. Jadi memang hanya misalnya di Jabar di pelosoknya gitu loh, di kota kecilnya, kabupaten kecilnya, karena nggak ada di hebatnya, nggak ada yang misalnya nggak ada gor yang dibangun pemerintah, biasanya ada lapangan futsal komersial yang layak dipakai di sebuah wilayah gitu. Oke. Nah, Kang, ini kan tadi sedikit mungkin ini pertanyaan terakhir. Tadi Coach David juga bilang nih, Kang Didi nih udah ngeliat turun langsung nih ke lapangan nih. Ada info nggak sih Kang nih? Kalau bisa dibilang lumbungnya para generasi usia dini futsal tuh di daerah mana tuh Kang? Kalau sampai saat ini masih Jabodetabek. Jabodetabek justru di kota ya. Iya. Wow. Jadi masih jadi barometer futsal Indonesia ya masih Jabodetabek. Oke. Tapi mereka Jabodetabek udah nggak bisa mulai sembarangan ya, itu dibuktikan dengan kemarin kejuaraan nasional U16, juara liga-liga bertemu itu Surabaya sudah menunjukkan bahwa mereka melakukan permainan terbaik hingga mereka Surabaya ya. Iya. Oke. Gresik. Ya, Gresik sahabat bola. Gresik. Iya, Timnas Gresik. Tapi saya bukan masalah juara ya, tapi mereka sudah menampilkan permainan memang yang layak, yang memang seharusnya bagaimana futsal, dari mulai visi bermain, passingnya bagus, kontrolnya bagus, kecepatannya bagus. Mereka dapat bonus untuk juara. Yang paling penting itu, karena untuk juara nggak harus bermain benar, bisa juara. Saya bukan bilang Yunani ya, saya contohin Yunani. Bukan bilang Yunani itu main nggak benar. Iya, tapi di Piala Eropa juara. Iya, dia juara Piala Eropa, tapi mainnya cuma nunggu. Iya. Pinter itu namanya. Iya, jadi bukan itu nggak layak, itu layak di sebuah kejuaraan dunia atau apa. Karena kalau udah di kejuaraan dunia, sudah bela negara menang kalah itu sudah wajib. Apapun caranya selama fair play. Tapi kalau untuk pembinaan, main bener dulu. Nah, itu dia. Baru nanti di usia dewasa, mereka sudah dikasih apapun materinya untuk menang, taktikal apapun dikasih untuk menang, mereka bisa menguasai dengan baik gitu loh. Walaupun taktikal yang diberikan parkir bus, mereka udah bisa menguasai dengan baik gitu loh. Nah, itu jangan digunakan di saat pembinaan. Jangan, pembinaan main bener dulu, offensif segala macam yang bener pokoknya. Baru soal ngakalin taktikal akal buat menang berikutnya apa yang nanti. Oke. Aduh, Bang Didi terima kasih banyak. Seneng banget ya. Betul. Ternyata emang harus kesini kayaknya Kang Didi ya. Buat lain waktu mudah-mudahan bisa datang langsung ke studio. Baik, terima kasih ya udah ditelepon ya. Thank you Kang Didi. Cepat pulih lagi. Sembuh lagi. Itu dia sahabat RPK ya dengan Bang Didi. Bang Didi, Ketua Bidang 2 Humas Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Kita break dulu sahabat RPK, untuk sahabat RPK mungkin kasihkan dengerin lupa waktu berbuka. Udah buka ya? Udah buka ya. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Selamat berbuka dan semoga tuntas sampai menjelang Ramadan nanti ya. Idul Fitri nanti. Wow, tadi perbincangan yang cukup seru juga ya. Emang kalau ngomong sama Humas, nanya 1 jawab 10, Bro. Betul, langsung semuanya kejawab. Tapi lengkap gitu ya. Iya. Dan jadi bisa tahu ternyata juga mungkin sahabat RPK yang baru atau mencermati atau mengikuti dunia futsal nggak kalah seru juga, Bro. Antusiasme sama animonya. Bisa di berapa tadi? 33 regional. 33 regional. Artinya ada 33 kompetisi ya. Betul. Yang bergulir secara bersamaan. Betul. Gitu. Dan memang kalau bisa dibilang berarti animo dari masyarakat, orang tua yang mungkin juga nge-backup anak-anaknya untuk terus latihan ya. Karena tadi outputnya sebenarnya banyak banget, Bro. Salah satunya ya lu daripada daripada lempar-lemparan gitu ya. Daripada sekarang nyakitin orang gitu dengan senjata tajam, mendingan selesaikan di lapangan. Kita sakiti itu bola si kulit bundarnya ya. Iya. Padahal bola bundar futsal tuh sakit. Keras. Mungkin sedikit Coach David, kalau misalnya yang akan bertanding 2 tahun lagi ya kalau nggak salah ya? Yang di Piala 2020 ya? 2022 itu Piala Dunia. Itu hasil dari angkatan tahun berapa tuh, Coach? Oh yang di under 20 ini ya? Yang mau masuk Piala Asia nih. Iya, itu
angkatan 2015 dan 2016. Oh. Karena ketika mereka usia 16, sekarang berarti dia udah Masuk usia 19 tahun. Dan berarti mungkin bisa jadi parameter juga ya hasil nanti di 2022 untuk di Piala Asia atau untuk pra Piala Dunia berikutnya gitu ya. Kalau misalnya bagus berarti akan lebih bagus lagi nih generasi yang baru gitu ya. Dan ada nggak sih coach contoh gitu ya, mencontoh juga nggak sih misalnya pembinaan Indonesia mencontoh pembinaan dari luar tuh negara mana misalnya kalau misalnya ada gitu, atau bikin produk kurikulum sendiri gitu. Nah kalau untuk produk kurikulum ini masih kita godok ya, masih belum kita belum lihat kurikulum. Tapi saat ini kita kan timnas ini kan ditangani oleh pelatih Jepang. Wow, baru tahu. Pelatih Jepang. Pelatih Jepang. Nah, nanti dari pelatih Kensuke ini nanti kita akan minta output dari dia. Apa aja yang harus. Programnya seperti apa yang pembinaan di Jepang, kemudian nanti dia akan bikin bersama dengan. Jadi mengadopsi apa yang ada di Jepang, iya. kemungkinan besarnya ya. Wow. Karena kan 4 besar Asia sebelumnya kan ada Iran, Jepang, kemudian ada Thailand. Yang kalau kemarin ikut Piala Dunia itu Vietnam sempat. Vietnam ikut Piala Dunia. Jago ya. Baru Makanya kita di sepak bola juga jangan pandang enteng Vietnam sama Thailand. Wow. Apa namanya coach tadi? Kalau Asia, kalau boleh tahu di Piala Dunia sebelumnya ini sebelum 2022 juara dunianya siapa? Juara dunianya Brasil, Spanyol atau Italia. saya agak lupa. Tapi dari bukan kawasan Eropa Asia. ya, kayaknya Eropa ya. Masih Argentina masalah. Argentina ya. Jadi Brasil tuh 4 tahun sebelumnya di Thailand. Kemudian pas di tahun ini yang terakhir di Kolombia nih kalau nggak salah kalah ya Argentina. Jadi masih dikuasai oleh sepak bola ini ya. Individual ya, paling nggak yang jago individual kan mereka itu. Kalau dari Asia sendiri yang terkuat adalah Iran yang terkuat. Iran. Kenapa? Dari faktor apa? Dari faktor fisik atau teknik atau apa? Iya, dari faktor fisik memang tinggi-tinggi besar. Pemainnya tinggi-tinggi besar. Kemudian Iran itu lebih modern ya. Dia jauh lebih pertama kali berkembang. Futsal di Iran tuh pertama kali berkembang dibanding dengan negara lain. Termasuk Indonesia. Iya. Jadi mereka lebih dulu istilahnya kenal. Tapi kalau peluang Indonesia sendiri, kalau tadi kan dari kacamata Bang Didi tadi bisa gitu. Kalau dari coach David sendiri? Kalau dari saya udah sama. Jadi di babak grup kita bisa lolos ya. Karena di mini trofeo yang sebelumnya kita sempat ngalahin Iran. Justru yang under 20 Iran itu kita kalahin 3-1. Wow. Oke. Jadi peluangnya dahsyat banget ya, sahabat RPK ya. Oke, nah ini mudah-mudahan dengan pembinaan yang dibuat dari usia dini di olahraga futsal ini ya mudah-mudahan benar kejadian nih. Indonesia masuk Piala Dunia tapi futsal. Gitu. Gak apa-apa lah, yang penting tendang-tendang bola. Ya itu dia, asal pembenahannya kayak yang tadi itu Bro Bang Didi bilang. Pembinaan dari usia dini itu yang benar. Ketika kita udah bener, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, termasuk di dunia sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Wah ini seru banget. Sedikit dong coach, kira-kira mungkin kalau tahu, kalau untuk perhatian pemerintah sendiri gitu, terutama untuk futsal, terutama dalam hal budgeting gitu, udah cukup besar atau masih kurang sih? Enggak sih dirasa sama coach gitu? Iya. Dalam pembinaan khususnya gitu. Kalau dalam pembinaan masih kurang ya. Masih kurang. Mengingat bertambahnya lagi Animo sampai 33 region ini ya. Iya. Benar. Okay. Jadi ini masih swasta istilahnya ya. Iya, masih swasta. Tadi bilang kayak membuat sebuah komunitas. Masih bergerak swadaya itu sendiri. Indonesia kan gitu, swadaya, swasembada, swa. Nanti kalau udah mungkin baru prestasi baru ini. Ambil berarti emang tujuannya masuk Piala Dunia dulu biar dilirik kan? Itu baru nanti ada mungkin sebuah badan apa namanya kayak PSSI gitu ya, yang lebih kencang gitu mungkinnya ya. Atau emang udah ada sebenarnya? Kalau kan udah ada, ada di Federasi Futsal Indonesia. Dengan ketuanya Bapak Haritanu. FFI ya. Makanya Pak Haritanu udah kasih target itu 4 besar Asia dan Piala Dunia. Baik banget.
di Hari Kebangkitan Nasional kita yakin bangkit lah ya, pasti bisa. Bangkit. Kita harus semangat, harus selalu mendukung tim futsal Indonesia kita nih, dan nantikan update-update-nya juga tentunya bersama Coach David yang akan hadir bulan depan minggu ketiga ya. Coach, thank you banyak. Coach, thank you. Sama-sama. Dan banyak ya. Sebelum pamit sahabat RPK, kita juga mau ngucapin selamat juga buat tim asal Surabaya. Tadi kan jadi keinget, tapi ini dari bidang olahraga basketball, bola basket, di mana CLS Knight Surabaya itu juara ASEAN, juara Asia Tenggara bola basket, kompetisi bola basket. Jadi wah, keren banget ya. Selamat buat penggemar bola basket terutama dari CLS Knights Surabaya. Betul banget. Akhirnya kita harus pamit Dulu ya. Terima kasih untuk sahabat RPK ya, untuk kebersamaannya selama kurang lebih 60 menit ini. Betul banget. Dan saya Daniel Teramal, Arthur Tyson pamit. Kita akan kembali lagi ya minggu depan. Yes. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Stay healthy. Bye bye.